Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Kita semua pasti tahu kan buah pepaya rasanya manis, seger, dan katanya sih bagus buat pencernaan. Tapi pernah kepikiran nggak kalau rahasia terbesar dari pohon pepaya ini ternyata bukan ada di buahnya, tapi justru di bagian yang ya seringnya kita anggap sebelah mata atau bahkan langsung buang? Coba dilihat. Di satu sisi, ada buah yang populer banget di seluruh dunia. Di sisi lain, ya cuma daunnya. Sekilas sih kita semua setuju lah ya mana yang kelihatan lebih menarik. Tapi hari ini kita bakal coba kulik lebih dalam apa sih yang sebenarnya tersembunyi di balik daun yang kelihatannya biasa aja ini. Ini dia nih kontrasnya. Buahnya dipuja-puja, dibudidayakan dan dijual di mana-mana. Sementara itu daunnya paling sering ya berakhir jadi sampah organik aja di kebun belakang. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Menurut para ilmuwan, bisa jadi selama ini kita salah fokus. Penelitian-penelitian terbaru mulai mengungkap fakta yang cukup mengejutkan tentang tanaman pepaya, yang mungkin bisa mengubah cara kita memandangnya. Sebuah kutipan dari European Chemical Bulletin tahun 2023 ini seakan-akan mengkonfirmasi status daun pepaya sebagai anak tiri di dunia penelitian. Kalau buahnya sudah diteliti habis-habisan, daunnya ini baru sekarang mulai dapat perhatian serius yang layak. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Kita akan bongkar apa sih sebenarnya yang bikin daun-daun hijau ini begitu berpotensi dari sudut pandang kimiawi. Ini kan pertanyaan utamanya, apa sih isi di dalam daun ini sampai bisa jadi begitu istimewa? Daripada nebak-nebak, mending kita langsung lihat datanya aja. Nah, lihat deh grafik ini. Angkanya berbicara dengan sangat jelas. Ternyata, daun pepaya itu punya konsentrasi senyawa fenolik, ini senyawa yang bermanfaat ya, sampai 424,89. Jauh banget di atas buah mentahnya, dan kalau dibandingin sama bijinya, wah, kebanting. Ini bukti telak di mana sebetulnya kekuatan utama tanaman ini terkonsentrasi. Terus, senyawa-senyawa itu apa aja sih? Biar gampang, kita pakai perumpamaan ya. Ada yang namanya flavonoid, ini ibarat pasukan pemadam kebakaran di tubuh kita, tugasnya melawan peradangan dan kerusakan sel. Lalu ada alkaloid, ini satpam seluler yang jagain kita dari serangan virus dan parasit. Terus ada enzim kayak papain, anggap aja mereka tim penghancur alami yang bantu memecah protein. Kombinasi ketiganya ini yang bikin daun pepaya jadi unik banget. Dengan koktail kimia sekuat itu, terus apa efeknya buat tubuh kita? Ternyata, ini bisa diterjemahkan jadi berbagai macam aksi perlindungan di level seluler. Multifungsi banget. Jadi, intinya, semua bahan kimia alami tadi itu nggak cuma ada, tapi mereka bekerja bareng dan menghasilkan berbagai efek perlindungan yang luar biasa. Coba kita lihat beberapa di antaranya. Pertama, ada kemampuan antimikroba. Sederhananya, ini adalah kemampuan buat melawan penjajah super kecil yang bisa bikin kita sakit. Ini adalah garda terdepan pertahanan tubuh yang krusial banget.
Dan ini bukan cuma teori loh, beberapa studi membuktikan kalau ekstrak daun pepaya ini efektif melawan bakteri umum seperti E. coli dan S. aeus, bahkan jamur kayak Candida albicans. Nah, yang paling bikin kaget ada penelitian yang menemukan kalau ekstrak ini bahkan bisa melawan mikroba yang udah kebal sama antibiotik modern. Keren banget kan? Selanjutnya antioksidan. Anda pasti sering dengar istilah ini. Gampangnya, antioksidan itu kayak pahlawan super buat sel-sel kita. Mereka melindungi sel dari kerusakan akibat stres, polusi, dan macam-macam. Yang intinya bantu ngerem proses penuaan dan kerusakan sel. Lalu yang ketiga, antiinflamasi atau anti peradangan. Peradangan kronis dalam tubuh itu adalah akarnya banyak penyakit serius. Nah, kemampuan daun pepaya buat meredakan peradangan ini yang bikin dia jadi subjek penelitian yang sangat menarik buat kesehatan jangka panjang. Oke, dari teori-teori tadi, sekarang ayo kita lihat gimana semua ini diaplikasikan buat melawan penyakit-penyakit yang nyata dan berbahaya. Kita buka berkas kasus yang pertama, demam berdarah dengue, sebuah penyakit yang jadi ancaman serius terutama di negara-negara tropis seperti Indonesia. Uniknya, sains modern di sini tuh sebetulnya seperti sedang mengejar apa yang udah diketahui sama pengobatan tradisional selama bertahun-tahun. Penggunaan daun pepaya buat demam berdarah kan bukan hal baru ya, tapi sekarang kita jadi mulai paham secara ilmiah kenapa itu bisa bekerja. Dan mekanismenya ini luar biasa. Penelitian menunjukkan ekstrak daun pepaya bisa bantu naikin jumlah trombosit yang biasanya anjlok pas demam berdarah, ningkatin sel darah putih buat melawan infeksi, ngurangin peradangan hebat, dan bahkan berpotensi menghambat si virus dengue-nya sendiri buat berkembang biak. Berkas kasus kedua, malaria. Penyakit parasit mematikan lainnya yang udah menyiksa manusia selama ribuan tahun. Nah, si daun yang sering diabaikan ini ternyata menunjukkan potensi yang luar biasa juga di sini. Coba lihat angka ini deh, 75,04%. Ini adalah angka penekanan parasit malaria dalam satu studi pada tikus yang menggunakan ekstrak daun pepaya. Angka setinggi ini signifikan banget dan nunjukin betapa kuatnya efek antiparasit dari daun ini. Dan yang lebih menarik lagi, daun pepaya ini nggak cuma bekerja sendirian. Saat digabungkan dengan obat malaria standar seperti artesunate, penelitian menunjukkan kombinasi ini secara signifikan bisa menurunkan jumlah parasit harian. Ini nunjukin potensi daun pepaya bukan sebagai pengganti, tapi sebagai pendukung yang kuat untuk pengobatan yang sudah ada. Jadi, setelah melihat semua bukti ini, kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Apa arti dari semua penemuan ini buat kita ke depannya? Oke, ini bagian yang sangat penting untuk ditekankan. Walaupun semua data ini kelihatan sangat menarik dan menjanjikan, ini semua masih dalam tahap penelitian. Ini bukan saran medis. Perjalanannya masih panjang dan masih butuh lebih banyak uji klinis pada manusia untuk menentukan dosis yang aman, cara penggunaan yang tepat, dan efektivitas yang sesungguhnya. Hal ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup yang menarik. Selama ini kita mungkin sibuk mencari jawaban di laboratorium-laboratorium super canggih. Tapi bagaimana kalau ternyata beberapa solusi paling ampuh untuk masalah kesehatan kita itu sebenarnya sudah tumbuh dengan tenang di halaman belakang rumah kita, hanya menunggu untuk ditemukan kembali? Mari kita cek bersama perbedaan antara daun pepaya yang masih muda dan daun pepaya yang sudah tua berdasarkan rangkuman isi dari beberapa artikel ilmiah. Daun pepaya muda umumnya berwarna hijau muda, bertekstur lunak, dan kaya flavonoid, alkaloid karpain, serta kalium sebagai mineral dominan. Sebaliknya, daun pepaya tua bertekstur lebih keras dengan peningkatan kandungan magnesium, kalsium, zat besi, dan GABA seiring bertambahnya usia daun. Daun pepaya muda lebih sesuai untuk pengelolaan glukosa darah dan aplikasi industri pangan karena efektivitas metabolik dan aktivitas proteolitiknya yang tinggi. Daun pepaya tua lebih unggul dalam penurunan trigliserida, pemulihan trombosit pada demam berdarah, serta dukungan kesehatan saraf dan tulang melalui kandungan GABA dan mineral. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar.
Sampai jumpa di video berikutnya.